siapa-siapa, bagaimana kronologisnya, masuk itu Mbak Alwi di situ. Padahal dalam cerita sebenarnya tidak ada. Kemudian makam sing wong Lampung ora diurus kan. Bab setahun maning balik iku wis dadi bin Yahya. Dibikin merek tua tahun 1670. Nanti cerita bahwa yang menyebarkan agama Islam di Lampung, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, Sultan Hasanuddin, wali-wali lian, itu nggak ada lagi. Karena Sultan Hasanuddin 1590-an, itu 1400 misalnya ditulis itu. Nah ini yang akan terjadi dengan sejarah kita di masa yang akan datang kalau hari ini kita tidak peduli sejarah. Karena itu nyata. Dan yang bersangkutan tidak berani untuk berdiskusi. Ada makam Eyang KRT Sumodiningrat yang ada di Semarang. Katanya namanya Hasan bin Toha bin Yahya. Itu nama KRT Sumodiningrat adalah pejuang Jogja 1811, wafat perang melawan Inggris. Makamnya ada di jejeran Jogja, Pleret. Sekarang pindah ke Semarang. Ditantang untuk diskusi, kenapa ini kok sejarahnya sama tapi kuburannya beda? Nggak mau, pokoknya tamblek be terus baik deh. Menaibe suwe-suwe mau ngorok kelingan. Berharap orang lelah dan melupakan. Ini yang akan terjadi, termasuk masalah nasab ini. Wis nyata secara sejarah gagal, ilmu nasab gagal, tes DNA gagal, tapi dia masih punya muhibbin. Tetep muhibbin yang cuma percaya ning deke bae, ning kita medajal ngakon. Ya cuma dalam dakwah itu kita harus sesuai ajaran kiai-kiai kita. Isbir ala ma yaqulun, Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Tidak arogan. Coba lihat kiai-kiai kita, guru-guru kita. Ingat coba di pesantren-pesantren, marah gak cuma ning santri paling gak. Barang ngeriung karuang desa meneng be. Karena dia marah kepada santri, ngajinya salah supaya pinter doang. Ke orang kampung mah dia nggak pernah arogan. Ning pondok pesantren ning ngarepe ana wong nanggap film meneng bae. Saya punya guru di pondok, di sampingnya ada orang hajat nanggap film. Film tuh zaman dulu layar tancap. Itu beliau ngaji biasa di tingkat. Jadi dari tingkat itu kelihatan ke bawah tuh layar tancap tuh. Ngomong aja enggak. Sama sekali enggak ngomong. Misalnya santri jangan nonton ya, haram ya, enggak. Seperti biasa tidak ada apa-apa. Dan orang kampungnya itu menghormati juga. Sebelum kiainya itu berhenti ngaji, belum dimulai yang namanya layar tancap itu. Itulah akhlak para kiai-kiai kita. Akhirnya orang-orang itu pun walaupun dia itu nanggap film, kalau mungkin kalau orang yang masih ilmunya itu belum ilmu batin, dia menganggap orang itu menghina kiai. Padahal bisa jadi ada alasan lain dia sehingga harus begitu. Bisa jadi nadar, misal kaul, atau permintaan calon besan dan lain sebagainya, atau permintaan panitia. Kalau tidak ada layar tancap, kami pemuda tidak mau bantuin hajat. Bisa jadi begitu kan. Makanya nanti orang-orang yang
seperti Yai Shadiqul Wa'dil Amin kata, yandurunal ummah bi'ainir rahmah, melihat umat masyarakat itu kiai-kiai kita bi'ainir rahmah, dengan mata kasih sayang. Semuanya dipandang dengan mata kasih sayang. Saya punya guru Abu Dimyati, kalau sama saya sama santri itu yang lain datang, misalnya santri tampangnya santri, sama Abu yang orang di Esaki, kalau yang datang kelihatan santri di mana ya paling begitu bisa lama yes. Tapi kalau yang datang orang kampung, saya punya teman tukang riba, bukan riba itu duit, bukan tukang megai di bank, kan tukang riba. Datang ke Abuya, dimuliakan, diajak ngobrol, bahkan dikasih ijazah salam al-Ma'mariyah. Dia cerita, oh saya mah diajak ngobrol sama Abuya. Kata saya, kalau saya datang cuma di teknaun siang, begitu doang. Habis minta air, yes, mau salaman lagi pulang, nggak mau. Abuya itu datang salaman, mau pulang lagi sama santri, yes, entar. Ternyata itu adalah gaya kiai kepada calon para pemimpin. Coba hatinya berubah tidak? Kalau calon pemimpin hatinya cepat berubah ketika ada rakyat kritik, ada yang mencaci maki. Coba lihat presiden kita, Presiden Joko Widodo, dicaci maki 10 tahun makin hebat aja. Betul apa tidak? Yang mencaci maki mah uripe nyungsep, anak sing di penjara, anak sing macem-macem wis orang beres, ngedukung calon kalah melulu. Tapi Pak Jokowi dari awal mula sebelum dia naik dicaci maki sampai mau selesai dicaci maki tetap tegar dan makin barokah, makin mulia. Kayaknya Pak Jokowi ini ulik ilmunya, ilmu Kiai Nahdlatul Ulama. Makanya si Kiai Arab dimai tambang Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, supaya aja asalana acara MWC proposal melulu ngegawang map gak. Betul? Yang kasihan Pak Camat sama Kapolsek, kadang-kadang ansor nih yang suka ini mah banser nih, bikin acara kemudian minta sama Pak Camat, Pak Lurah. Nah nanti mah mudah-mudahan kalau kita udah kaya raya punya tambang, amin, mudah-mudahan muncul dari atas ke kita barokah. Kalau barokah untuk NU, itu barokah untuk separuh bangsa Indonesia. Kenapa? Karena warga NU itu di Indonesia setengah dari jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan survei Al-Fala Riset, dari seluruh umat Islam Indonesia 53-56% adalah kaum yang mengaku dirinya Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah sentosa, barokah sentosa Indonesia. Kalau NU kuat, insya Allah Indonesia kuat. Kenapa? Karena mayoritas umat Islam di Indonesia mengaku dirinya NU. Tapi karena namanya pemerintah harus adil, yang lain harus dikasih juga. Maka ini tambang nanti akan dikasih juga, bukan hanya NU. Muhammadiyah dikasih, Persis dikasih, Al-Khairiyah, Matla'ul Anwar, Al-Wasliyah, Perti, ikut dimai kabeh barokah NU. Alhamdulillah. Ari liyane mah pada sugi-sugi sebenarnya mah ora dimai ora apa-apa. Sing masyarakat mah NU doang.
Pak Jokowi krunya ning NU tapi berkah genep kabeh. Alhamdulillah. Bu, Indonesia ini di bawah tanah yang diduduki ibu ini kekayaannya lebih hebat dibanding dengan ada yang di atas tanahnya. Lebih mahal. Di dalamnya ada minyak tanah, ada batu bara, ada uranium dan mineral-mineral lainnya. Masya Allah, Indonesia ini kaya raya. Emasnya banyak, peraknya banyak, besinya banyak, gasnya akeh. Ibu-ibu kan ilok masak nggo gas ya. Gas itu sing jero bumi, Bu. Jero bumi Indonesia. Kita ngebangun musola, ngebangun masjid nggo semen. Semennya dari bumi Indonesia. Di dalam tanahnya kaya, di atasnya kaya, lautnya kaya. Nggak bakal kita kekurangan makan, Bu, hidup di Indonesia. Betul? Iwak macem-macem, mana iwak betik, iwak lele, iwak boncel, sepat siem, macem-macem. Itu baru ada di darat, di sawah, di kolam. Yang di laut macam-macam ikan, ribuan macam, semuanya cukup untuk menghidupi orang-orang yang hidup di Indonesia ila yaumil qiyamah, insya. Maka ini Indonesia harus dijaga, Bu, aja sampai Indonesia acak-acakan. Makanya ulama lamun lagi ana lagu Indonesia Raya iku ngerembeng bae, mata iki kerasa ingin menangis. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Itu bangunlah jiwanya, itu mental. Mental kita, kalau mentalnya mental budak, walaupun badannya kuat, latihan tempur, tapi mentalnya masih mental budak, kita gampang dijajah oleh orang-orang asing. Betul apa tidak? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Revolusi mental, dari mental budak, mental terjajah, mental inferior menjadi mental para tuan, menjadi mental orang merdeka, menjadi mental superior. Leluhur-leluhur kita orang-orang hebat. Kenapa hari ini kita menjadi orang-orang yang mau hanya menjadi budak? Luhur kita para raja, luhur kita orang merdeka. Tapi kenapa hari ini kita banyak dari bangsa Indonesia yang masih mau diperbudak oleh orang lain, dibohongi dengan agama untuk merusak Indonesia? Masih ada orang-orang yang menjual agama untuk memecah belah Indonesia. Ada. Dibohong-bohongi negara Islam. Demi Allah, kita akan mendirikan negara Indonesia ini berdasarkan syariat agama Allah. Aduh, emangnya Pancasila itu bertentangan karo syariat apa sih? Mana sih Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Coba mukaddimahnya mana yang bertentangan dengan undang-undang apa Allah, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan hadis, fikih dia bertentangan, sing bertentangan, tunjukkan laka ibu-ibu ayah belum dibohongi. Bahkan di pembukaan undang-undang dasar kita, atas berkat rahmat Allah subhanahu, kemerdekaan Indonesia ini adalah atas berkat rahmatnya Allah. Itu yang ada di mukaddimah. Pancasila mana yang bertentangan dengan Al-Quran? Tunjukkan.
ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Inna akramakum indallahi atqakum wa laqad karramna bani Adam. Persatuan Indonesia. Wala tatafarraqu ning Quran. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa syura bainahum wa amruhum syura bainahum. Apa yang bertentangan dengan Al-Quran? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayat-ayat tentang keadilan ratusan di dalam Al-Quran. Idiluhu aqrabu littaqwa dan lain sebagainya. Tidak ada orang-orang tua kita yang mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mau memasukkan kita anak cucunya ke dalam nerakanya Allah. Tidak ada. Yang ada adalah bahwa orang tua kita mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Wahid Hasyim dan lain sebagainya, itu adalah berdasarkan pemahaman mereka terhadap ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW ketika datang ke kota Madinah, di sana ada orang Yahudi, di Najran ada orang Nasrani. Nabi Muhammad yang di dalam Madinah mayoritas Islam itu membuat namanya Wasiqatul Madinah. Apa namanya? Wasiqatul Piagam Madinah. Piagam Madinah itu untuk apa? Piagam Madinah itu adalah untuk mengakomodir seluruh orang yang ada di Madinah dan di sekitar Madinah mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Madinah. Antara dia dan Yahudi juga yang ada di sekitar Madinah, di Najran dan sebagainya, itu dibikin sebuah wasiqah, misaqan ghalidha. Dan NKRI ini adalah misaqan ghalidha, sebuah kesepakatan kita bangsa Indonesia yang mayoritas 90% adalah umat Islam, tetapi kita menginsafi ada saudara kita yang berasal dari agama lain. Di sana ada Kristen, di sana ada Buddha, di sana ada Hindu, di sana ada kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jangan main-main di Indonesia ini yang menganut kepercayaan bukan beragama itu jumlahnya puluhan juta. Dalam data BPS itu 12 juta. Data terbaru sekarang ini 25 juta orang mengaku bukan agama Islam, bukan agama Kristen, bukan agama Hindu dan Buddha, tetapi dia adalah penganut, penghayat aliran kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi percaya nih anane Allah tuh. Tapi orang gelem ning gereja, orang gelem salat, orang gelem ning pura. Pokoknya dia adalah penghayat, pengiman adanya Allah. Dia adalah bangsa Indonesia. Di hadapan Piagam Madinah, seluruh penduduk Madinah sama. Di hadapan Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua bangsa Indonesia, apapun sukunya, apapun agamanya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Makanya Nahdlatul Ulama sudah membuat konsep orang-orang non-muslim di Indonesia. Dalam konsep Nahdlatul Ulama, muwatinuna lazimmiyuna, mereka adalah dianggap sebagai warga negara, bukan sebagai orang-orang kafir zimmi. Ini ulama-ulama Nahdlatul Ulama sudah panjang cara berpikirnya menatap masa depan.
Kalau kita mau ber-Indonesia selama-lamanya tanpa keinsafan bahwa ada saudara-saudara kita yang lain kepercayaan, maka sampai kapanpun kita akan terjadi clash antar bangsa Indonesia. Tapi apabila kita bangsa Indonesia yang mayoritas menginsafi bahwa ada hak-hak minoritas yang harus dipenuhi, bahwa ada saudara kita yang lain agama, lain kepercayaan, kita harus meyakini agama kita seyakin-yakinnya, tetapi kita juga harus menghormati keyakinan orang lain dalam agama mereka. Ini namanya toleransi. Bukan berarti kita meyakini agama mereka benar, tidak, tetapi kita menghormati keyakinan orang lain. Inilah ajaran orang-orang tua kita di Nahdlatul Ulama. Muatinuna lazimiyun. Orang Kristen bagi NU itu bukan kafir dhimmi, tetapi mereka dianggap oleh NU sebagai muatinun, warga negara. Lahum ma lahum wa alaihim ma alaihim. Mereka punya hak, mereka juga punya kewajiban. Dan sama semuanya umat Islam pun di Indonesia ini walaupun mayoritas punya hak dan punya kewajiban. Kita orang Jawa mayoritas, tapi kita haruslah menginsafi bahwa di Indonesia ini ada ratusan suku bangsa. Jangan karena kita orang Jawa ini adalah mayoritas kemudian kita menafikan tenggang rasa yang harus kita jaga untuk saudara-saudara kita yang lain suku. Suku bangsa di Indonesia ini banyak, pulau tersebar di Indonesia 17.000 pulau. Ada Jawa, ada Sunda, dan ada yang lainnya. Kata Bang Haji Roma Irama.